Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azahra Ramadanti. Saya dari program studi rekam medis. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan materi jenis sistem operasi dan perkembangan sistem operasi. Sebelum saya menjelaskan jenis sistem operasi dan perkembangan sistem operasi, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian sistem operasi. Sistem operasi komputer adalah program, perangkat lunak atau software yang diperlukan untuk mengelola dan mengoperasikan perangkat komputasi seperti komputer, smartphone, atau tablet. Ada juga fungsi sistem operasi antara lain, ada 3. Yang pertama, booting. Sistem operasi berfungsi sebagai booting, yaitu proses awal menyalakan sistem pada komputer. Kedua, keamanan data. Sistem operasi juga memiliki fitur-fitur keamanan data dan program komputer penggunaan. Ketiga, mengontrol pencetakan dokumen. Sistem operasi juga berfungsi untuk mengontrol printer yang terhubung ke komputer. Selanjutnya, perkembangan sistem operasi dari tahun ke tahun. Generasi pertama pada tahun 1945 sampai 1955. Generasi ini merupakan awal pengembangan sistem komputasi elektronik, mengganti gagasan-gagasan mesin komputasi mekanis. Manusia memerlukan perangkat komputasi untuk mengatasi keterbatasannya. Dalam melakukan komputasi, manusia mempunyai keterbatasan dalam komputasi, yaitu kecepatan penghitungan manusia terbatas. 2. Manusia sangat mudah membuat kesalahan. Upaya manusia untuk meningkatkan kemampuan komputasinya telah dimulai sejak awal peradaban manusia. Generasi kedua pada tahun 1955 sampai 1965, komputer generasi kedua ini merupakan batch processing system di mana tugas-tugas dikumpulkan dalam satu rangkaian kemudian dieksekusi secara berurutan. Pada generasi ini, tugas-tugas adalah program-program yang harus dikerjakan oleh komputer. Pada awal generasi ini, sistem komputer belum dilengkapi sistem operasi, namun beberapa fungsi dasar sistem operasi telah ada, misalnya VMS, Fortran Monitoring System, dan IBSYS yang memberikan layanan perangkat keras merupakan bagian fungsi dari sistem operasi modern. Generasi ketiga pada tahun 1965 sampai 1980, perkembangan berlanjut. Sistem operasi dikembangkan untuk melayani banyak pemakai interaktif sekaligus. Pemakai-pemakai interaktif berkomunikasi dengan komputer lewat terminal secara online yang dihubungkan secara langsung ke satu komputer. Generasi keempat pada tahun 1980 sampai 2000. Pada generasi keempat ini, sistem operasi tidak lagi hanya diperuntukkan untuk satu mode pengolahan, tetapi telah ditujukan untuk banyak mode pengolahan. Misalnya mendukung batch processing, time sharing, networking, dan real-time application sekaligus. Hanya real-time application sulit disatukan dengan mode-mode pengolahan yang lainnya karena beresiko tinggi. Jenis-jenis sistem operasi. Yang pertama, Windows. Windows merupakan salah satu sistem operasi komputer yang tergolong populer. Windows terus berupaya melakukan pembaruan demi meningkatkan pengalaman penggunaan, upgrade software dan hardware hingga lebih mudah diakses dan digunakan. Banyak pengguna yang memilih menggunakan sistem operasi komputer ini karena sistemnya yang dianggap kompatibel dengan banyak jenis software. Yang kedua, MacOS atau Apple. MacOS atau Macintosh Operating System adalah sistem operasi yang dibuat oleh Apple komputer khusus untuk komputer Macintosh dan tidak kompatibel dengan komputer berbasis IBM MacOS. Merupakan sistem operasi pertama yang menggunakan antarmuka pengguna grafis Graphical User Interface GUI. MacOS memasukkan unsur-unsur BSD Unix, OneStep, dan MacOS memiliki memori ala Unix dan preemptive multitasking. Kelebihan MacOS ada 3.
Yang pertama, stabil karena menggunakan Unix. 2, multitasking dengan tampilan sangat bagus. 3, aman dari malware. Yang ketiga, Linux. Linux adalah salah satu sistem operasi yang cukup umum ditemui, sama seperti Windows, iOS, dan macOS. Linux adalah sistem operasi. Linux adalah sistem operasi yang digunakan pada smartphone, komputer, perangkat pintar, hingga server perusahaan. Macam-macam Linux bahkan bisa dikembangkan secara bebas. Linux dapat dimodifikasi, digunakan dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Yang keempat, Unix. Unix adalah sistem operasi komputer multi-user dan multitasking yang paling kuat dan populer. Konsep dasar Unix berasal dari proyek Multi tahun 1969. Sistem Multi dimaksudkan sebagai sistem pembagian waktu yang memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses komputer mainframe secara bersamaan. Bahkan, Unix sendiri digunakan sebagai sistem operasi untuk berbagai jenis perangkat keras komputer seperti desktop dan superkomputer. Yang kelima, Android. Android adalah software untuk perangkat mobile yang mencakup sistem operasi, middleware, dan aplikasi kunci. Pengembangan aplikasi pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Java. Serangkaian aplikasi inti Android antara lain klien email, program SMS, kalender, peta, browser, kontak, dan lain-lain. Dengan menyediakan sebuah platform pengembangan yang terbuka, pengembangan Android menawarkan kemampuan untuk membangun aplikasi yang sangat kaya dan inovatif. 6. Chrome OS. Chrome OS adalah sistem operasi besutan Google yang ringan dan berbasis Linux dan standar web untuk personal komputer PC. Google Chrome bekerja dengan metode windowing atau switching multitasking. Google Chrome OS menggunakan standar web HTML5 yang merupakan pengembangan software di browser yang berbasis sistem operasi. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun penyampaian materi yang masih kurang. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi yang telah saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk saya dan teman-teman yang mendengarkannya. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.